Perempuan berkalung melati. Langit senja menggantung di atas desa tua itu, membiaskan warna jingga yang meresap ke pepohonan bambu di tepi jalan. Udara dingin membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi bunga melati dari halaman rumah penduduk. Raka menurunkan tas ranselnya di depan penginapan sederhana. Ia seorang penulis muda, datang jauh dari kota untuk mencari kisah. Desa ini terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, dan yang paling menarik baginya adalah legenda tentang perempuan berkalung melati. Jangan berjalan sendirian setelah gelap, pesan pemilik penginapan sambil menyodorkan kunci kamar. Apalagi kalau kau melihat seorang perempuan di tepi sungai. Jangan tegur, jangan dekati. Raka hanya tersenyum tipis, merasa itu sekadar mitos untuk menakut-nakuti pendatang. Tapi dalam hatinya, justru itulah yang membuatnya semakin bersemangat. Malam pertama, rasa kantuk tak kunjung datang. Ia membawa buku catatan dan berjalan menuju sungai di ujung desa. Airnya berkilau terkena sinar bulan. Suara serangga malam berpadu dengan desir angin, menciptakan suasana sunyi yang anehnya menenangkan. Saat itulah ia melihatnya, seorang perempuan berdiri di tepi sungai. Rambut hitam panjangnya tergerai, gaun putihnya berkibar tertiup angin. Di lehernya, tergantung sebuah kalung berbentuk bunga melati putih yang tampak memancarkan cahaya lembut. Raka tertegun. Perempuan itu tampak terlalu nyata untuk disebut hantu, tapi terlalu memukau untuk dianggap sekadar manusia biasa. Ketika ia hendak melangkah lebih dekat, perempuan itu menoleh. Matanya dalam, dingin, tapi penuh kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Raka merasa dadanya sesak, seolah baru saja menatap rahasia besar yang tersembunyi di balik malam. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala penuh pertanyaan. Wajah perempuan berkalung melati itu terus terbayang. Ia yakin apa yang dilihatnya nyata, bukan sekadar ilusi atau bayangan malam. Di warung kopi dekat pasar desa, Raka mencoba menggali informasi. Ia bertanya pada beberapa warga tentang sungai dan sosok yang mungkin sering terlihat di sana. Reaksi mereka hampir sama, wajah mendadak tegang, suara menurun. Kalau kau lihat perempuan itu, jangan pernah dekati, bisik seorang laki tua sambil menatap gelisah keluar jendela. Dia sudah ada di desa ini jauh sebelum aku lahir. Tidak menua, tidak berubah. Lelaki yang jatuh hati padanya tidak pernah berumur panjang. Raka tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa merinding yang menjalar di punggungnya. Lalu siapa dia sebenarnya? Perempuan berkalung melati, jawab si lelaki singkat, seolah itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Sore hari, Raka memberanikan diri kembali ke tepi sungai. Dan benar, di sana sosok itu muncul lagi. Perempuan dengan gaun putih, rambut hitam yang panjang, dan kalung melati yang tampak seolah berembun. Raka melangkah pelan, kali ini berusaha lebih sopan. Aku melihatmu semalam. Maaf kalau menyinggung. Namaku Raka. Perempuan itu menoleh. Tatapannya tajam namun syarat kehati-hatian. Mengapa kau di sini? Suaranya pelan, seakan datang dari jauh. Aku menulis tentang legenda. Orang-orang bilang kau, Raka ragu menyebutkannya, perempuan berkalung melati. Senyum samar terlukis di bibirnya, entah getir atau mengejek. Mereka selalu menyebutku begitu. Padahal aku hanya ingin dilupakan. Belum sempat Raka bertanya lebih jauh, perempuan itu berbalik dan melangkah masuk ke dalam hutan bambu. Langkahnya begitu ringan, nyaris tanpa suara. Raka hanya bisa berdiri terpaku, menyadari bahwa rasa penasarannya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, daya tarik yang misterius.
Hujan turun deras malam itu. Raka memilih berdiam di kamar penginapan dengan segelas kopi hitam dan buku catatan. Namun pikirannya tak tenang, bayangan perempuan berkalung melati terus menghantui. Keesokan harinya, ia mendatangi perpustakaan desa. Bangunannya tua, berdebu, dengan rak-rak kayu yang dipenuhi buku lapuk dan catatan kuno. Raka meminta izin pada penjaga tua di sana untuk menelusuri arsip lama. Berjam-jam ia menelusuri halaman demi halaman, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu. Sebuah catatan perjalanan seorang Belanda dari tahun 1900-an. Di dalamnya, ada foto hitam putih seorang perempuan muda. Raka hampir menjatuhkan kertas itu. Perempuan di foto itu memiliki wajah yang sama persis dengan perempuan yang ia lihat di sungai. Alia, dengan tatapan sendu dan sebuah kalung melati melingkar di lehernya. Mustahil, bisik Raka, jemarinya gemetar. Ia melanjutkan membaca catatan itu. Tertulis bahwa perempuan bernama Alia adalah tunangan seorang prajurit penjaga desa yang gugur dalam peperangan. Sejak kematian prajurit itu, Alia tidak pernah berubah rupa. Tidak menua. Tidak mati. Di catatan lain, disebutkan desas-desus, Alia dianggap sebagai pertanda buruk. Setiap kali ia muncul, desa akan dilanda kesialan. Raka menutup buku dengan napas terengah. Fakta itu mengguncangnya. Jadi benar, perempuan itu bukanlah manusia biasa. Sore hari, Raka kembali ke sungai, berharap bisa menemuinya lagi. Tapi kali ini, Alia tidak tampak. Hanya aroma samar melati yang terbawa angin, seolah menandakan kehadirannya. Raka tahu, semakin ia mencari tahu, semakin dalam ia terjerat pada rahasia kelam yang membungkus perempuan itu. Raka akhirnya menemukan Alia di sebuah jalan setapak yang sunyi, diapit rumpun bambu yang tinggi. Ia tampak tengah duduk di atas batu besar, menatap langit sore yang perlahan meredup. "Aku mencarimu," ucap Raka pelan, takut mengusik ketenangannya. Alia menoleh, tatapannya tajam, tapi kali ini tidak sedingin sebelumnya. "Mengapa kau begitu penasaran? Bukankah mereka sudah memperingatkanmu?" "Aku menemukan catatan lama di perpustakaan. Ada fotomu, Alia. Foto dari lebih dari 100 tahun lalu. Wajahmu sama persis seperti sekarang." Alia terdiam. Bibirnya bergerak pelan, seolah menimbang apakah harus membuka suara atau tidak. "Kalung ini," katanya sambil menyentuh liontin melati di lehernya, "bukan sekadar hiasan. Itu adalah peninggalan dari seseorang yang kucintai." Raka menahan napas. Ia seorang prajurit. Gugur melindungi desa ini. Di saat terakhir, ia memberiku kalung ini, bersama sumpah bahwa aku tidak akan pernah sendirian. Alia menunduk, suaranya parau. "Tapi kenyataannya, kalung ini mengikatku, membuatku tetap hidup, meski waktu sudah berlalu. Aku bertahan, tapi sendiri. Selama berabad-abad." Raka bisa merasakan beratnya beban itu. Perempuan di hadapannya bukan hanya sosok misterius, tapi juga jiwa yang terperangkap. "Kau tidak sendiri sekarang," kata Raka akhirnya, "mantap." Mata Alia bergetar, seolah kata-kata itu menusuk dinding keras yang selama ini ia bangun. Namun sebelum ia menjawab, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Beberapa warga desa mendekat dengan wajah penuh curiga. "Dia lagi," bisik salah satu dari mereka. "Perempuan berkalung melati. Pertanda buruk." Alia berdiri cepat, lalu berbisik pada Raka, "Pergilah. Jangan ikut terjerat olehku." Dan dengan langkah ringan, ia menghilang ke dalam hutan bambu, menyisakan aroma melati yang menusuk hati.
Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering mencari kesempatan untuk bertemu Alia. Meski Alia selalu berusaha menjaga jarak, ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia sebenarnya membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Raka menemukannya duduk di tepi sawah, tangannya memetik kelopak melati liar yang tumbuh di pematang. "Kau selalu datang padaku," kata Alia tanpa menoleh, seakan sudah tahu Raka mengikutinya. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," jawab Raka jujur. Alia tersenyum samar, kali ini tanpa sinis. "Kau bodoh. Orang-orang yang dekat denganku selalu berakhir buruk. Kalung ini mengikatku, dan siapapun yang mencoba menembus ikatannya akan ikut terjerat." "Tapi aku tidak peduli," sahut Raka cepat. "Aku tidak percaya kau pembawa sial. Yang kulihat hanya seorang perempuan yang terlalu lama sendirian." Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Alia tidak menghindar. Ada kehangatan yang lahir di antara keduanya, meski diselimuti bayangan nasib kelam. Namun kebersamaan mereka tak lama. Kabar buruk mulai mengguncang desa, hujan deras tak berhenti turun, sawah tergenang banjir, beberapa ternak mati mendadak. Warga resah, dan seperti biasa, satu nama disebut-sebut sebagai penyebabnya. "Alia, perempuan berkalung melati," gumam orang-orang di warung. Setiap kali ia sering terlihat, musibah datang. Suatu sore, sekelompok warga mendatangi rumah kosong di pinggir hutan yang diyakini tempat Alia tinggal. Mereka membawa obor, wajah-wajah tegang dipenuhi kebencian. Raka yang mengetahui rencana itu segera menghadang. "Berhenti. Dia bukan penyebab semua ini." "Diam, anak muda," hardik salah satu warga. "Kau tak tahu apa-apa. Perempuan itu kutukan bagi desa ini. Lebih baik kita usir sebelum semua kebinasaan jatuh ke kepala kita." Raka berdiri tegak, dadanya bergemuruh. Ia tahu kini, perasaannya pada Alia bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu cinta, dan ia siap melindunginya, meski harus melawan seluruh desa. Malam itu, setelah berhasil menenangkan amarah warga, Raka kembali ke penginapan dengan tubuh lelah tapi pikiran berputar-putar. Ia merasa waktunya semakin sedikit untuk benar-benar memahami rahasia di balik Alia. Ia kembali ke perpustakaan desa, menelusuri arsip yang belum sempat ia baca. Di sana ia menemukan sebuah naskah tua beraksara Jawa kuno, berisi mantra dan kisah leluhur. Dengan bantuan penjaga tua, ia berhasil membaca terjemahannya. "Kalung melati bukanlah kutukan," begitu salah satu kalimat yang membuat Raka terhenti. Kalung itu adalah penjaga, pengikat jiwa Alia agar tetap berada di dunia. Ia menahan roh-roh gelap yang ingin menjemput Alia sejak hari kematian kekasihnya. Selama kalung itu dikenakan, ia akan hidup panjang, namun kesepian. Raka membeku. Jadi benar, bukan Alia yang membawa kesialan, melainkan kalung itu yang menahan keseimbangan hidup dan kematian. Di tepi sungai, Raka menemui Alia malam itu juga. Ia menatap kalung melati di lehernya dengan campuran kagum dan ngeri. "Alia, aku tahu sekarang. Kalung itu bukan kutukan. Ia yang membuatmu tetap hidup. Tapi, Raka menelan ludah, jika dilepas, kau akan bebas. Namun hidupmu akan berakhir." Alia terdiam lama, lalu tersenyum getir. "Kau mengerti sekarang, mengapa aku menolakmu?" "Karena kau takut aku ikut terjerat," jawab Raka. Alia menatap bulan yang terpantul di air sungai. "Berabad-abad aku menunggu, berharap seseorang bisa melihatku bukan sebagai kutukan, tapi sebagai manusia. Kau melakukannya, Raka."
Tapi apa gunanya, jika akhirnya aku hanya akan pergi? Raka menggenggam tangannya. Jemari Alia dingin, rapuh, tapi nyata. Mungkin cinta bukan tentang berapa lama kita hidup bersama. Mungkin cinta adalah keberanian untuk memilih, meski hanya sebentar. Air mata menitik di sudut mata Alia. Ia tahu, keputusan besar sudah di ambang pintu. Malam itu, langit penuh bintang. Di bawah cahaya rembulan, Alia berdiri di tepi sungai tempat ia pertama kali bertemu Raka. Rambut hitamnya tertiup angin, dan kalung melati di lehernya berkilau lembut, seolah sadar bahwa saatnya hampir tiba. Raka berdiri di hadapannya, wajahnya tegas meski matanya bergetar menahan rasa takut kehilangan. Alia, suaranya parau, biarkan aku bersamamu, apapun yang terjadi. Jika kau memilih pergi, aku akan tetap di sini untuk mengingatmu. Jika kau memilih bertahan, aku akan mendampingimu meski seluruh desa menentang. Alia menatap Raka lama sekali. Ada luka berabad-abad di balik matanya, tapi juga cahaya yang baru lahir, cahaya harapan. Raka, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Melepaskan kalung ini berarti, aku benar-benar akan meninggalkan dunia. Raka melangkah maju, menggenggam tangannya. Mungkin tubuhmu akan pergi, tapi cintamu akan tetap ada. Aku tidak akan membiarkanmu terus tersiksa sendirian. Alia menggigil. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Aku takut. Bukan takut mati, tapi takut kehilanganmu setelah baru saja menemukanku. Raka menariknya ke dalam pelukan. Kau tidak kehilangan. Kau hanya pulang. Dan cintamu akan tinggal bersamaku. Dalam tangisan tertahan, Alia perlahan mengangkat kalung melati itu. Jemarinya gemetar saat menyentuh simpul yang telah menahannya selama ratusan tahun. Begitu kalung itu terlepas, angin malam mendadak berhembus kencang. Bunga-bunga melati liar di tepi sungai mekar serentak, aroma harum memenuhi udara. Tubuh Alia mulai memudar, seakan bercampur dengan cahaya bulan. Kelopak demi kelopak melati beterbangan dari tubuhnya, membentuk tarian putih di udara. Aku bebas, Raka, suaranya bergema lirih, nyaris hilang. Terima kasih, karena telah mencintaiku. Raka berusaha menahan, tapi yang tersisa hanyalah kalung kosong di tangannya, dingin, sepi. Ia berlutut, menangis dalam senyap, sementara ribuan kelopak melati berjatuhan mengelilinginya, menjadi saksi cinta yang akhirnya menemukan jalan pulangnya.